guys, welcome to my channel. Ketemu lagi sama Eliza Alvareza ya teman-teman ya. Seperti requestan teman-teman, pengennya Kak Eliza cerita tentang pengalaman selama di Turki. By the way, sekarang ini mendekati musim dingin ya teman-teman ya. Jadi ini benar-benar dingin banget, pakai banget 9 derajat. Bahkan kemarin itu sampai 4 derajat gitu loh guys. Nah tapi alhamdulillah hari ini lagi cerah ya teman-teman ya. So don't forget to like, comment, and subscribe karena aku akan menjelaskan tentang 2 bulan perjalanan aku selama di Turki. See you on top. Merhaba arkadaşlar, benim adım Eliza, Indonesia Liyim. Oke teman-teman, seperti yang tadi kita bahas di awal, kali ini aku akan bahas seputar pengalaman aku selama 2 bulan di Turki teman-teman. Mohon maaf banget ya kalau misalnya keadaannya aku nggak terlalu siap banget, karena lu tau nggak sih ini 9 derajat bro, dan lihat hidung gua merah karena aduh dingin banget. Dan lu lihat nih di belakang gua itu semua pohon-pohon itu udah rontok semua, nggak ada lagi daunnya. Lihat ya, lihat pohon-pohon di sini nggak ada lagi daunnya guys. Nah kalau nanti musim salju ini semua pohon-pohon bakal tumpukan salju, dan katanya di Sakarya ini kalau musim salju itu bakal sampai semingguan tebelnya guys. Bayangin, aduh ya Allah, ini aja baru 9 derajat ya, tapi aduh sudah cool, so cool, many cool banget sumpah. Lihat tangan aku sampai kayak ini ya, apa rasa kebas, tahu nggak sih, kebas saking dinginnya. Tapi berhubung aku mau pulang dan juga aku mau jalan kaki, aduh aku nggak sanggup ini ngejelasin ke kalian. Kalau di rumah kan aku ada penghangat ya, di sini AC-nya dipakai buat penghangat bro, bukan dipakai buat dingin, karena ini kayak di dalam kulkas, tahu nggak sih. Bayangin kalau nanti salju, jangan kalian pikir kita pada seneng ya kedatangan salju, justru sebaliknya kita menderita guys. Oke. Ini aku nggak akan share semua ya pengalaman aku, karena bakal banyak banget kalau misalnya diceritain. Cuman aku tuh heran ya sama orang-orang asli Turki kita yang udah pakai jaket, udah pakai baju berlapis-lapis saja udah masih merasa dingin. Lah mereka gimana coba? Aku tuh sampai kayak kago gitu deh. Aku tahu mungkin mereka udah terbiasa kan. Mereka cuma pakai baju kutang doang, kalau aku nggak bilangnya kutangnya gitu. Terus pusernya kemana-mana, astagfirullahaladzim. Tapi mereka nggak kedinginan itu kan. Aduh, perbedaan kita dengan orang luar guys. Ya gitulah, mereka kan udah biasa. Apa daya kita tinggal di daerah tropis yang cuma punya 2 musim doang, yang nggak pernah ngerasain salju, musim dingin sama sekali. Ya kan beda lah sama mereka ya. Tapi yang harus aku akui, kalau misalnya di Sakarya ini tempatnya memang benar-benar strategis untuk belajar ya teman-teman. Kalau kemarin kita jalan-jalan ke Çarşı itu kan pusat perbelanjaan yang ada di Turki ya teman-temannya. Tempatnya di daerah Sakarya ini, ya daerah itu ada sih kata orang ada Çarşınya, tapi aku juga nggak tahu ya, karena baru nemunya di Sakarya aja. Nah kalau Çarşı adalah Malioboro-nya, nah Sakarya University
University adalah UGM-nya, atau bisa disebut ini loh Jogjanya Turki itu ada di Sakarya. Saking ke viralnya Sakarya University, di sini juga ada namanya rumah makan khas Indonesia loh, namanya Java Cafe. Yang mana itu makanannya memang makanan khas dari Indonesia. Yang buatnya juga orang Indonesia yang nikah sama orang Turki, kemudian dia buka usaha bisnis kuliner di Sakarya, teman-teman. Dan juga faktanya di Sakarya University ini banyak banget orang Indonesianya, karena inilah udah banyak orang Indonesia yang tamatan dari Sakarya University. Nah, selain itu, kalau misalnya kita mau penyetaraan di KBRI itu kan udah ada tamatan sebelumnya, jadi nggak terlalu sulit lagi. Itu loh mungkin alasan orang-orang Indonesia itu kenapa milih Sakarya University buat tempat estimasi pendidikan mereka gitu. Nah, kalau aku pribadi kan aku di sini kan baru tomer ya teman-teman ya. Karena kalau pendidikan di Sakarya University, maksud aku Sakarya University itu kita kalau S1 itu, kalau kalian S1 di Sakarya kalian akan menghabiskan waktu 5 tahun, karena 1 tahun waktu kalian harus dipersiapkan buat kalian persiapan bahasa. Cuman kabar baiknya kalau misalnya S1 itu kalian di pertengahan kalian udah menyelesaikan B2 aja, itu kalian bisa kuliah gitu loh, meskipun tomer kalian belum kelar. Tapi sayang aku bukan S1 guys, aku S2 ya teman-teman ya. So jadi aku harus nyelesain 5 level C1 di Sakarya, maksud aku di Sakarya tomernya gitu, atau belajar bahasanya harus sampai 5 level, harus sampai 1 tahun baru aku bisa kuliah. Jadi kalau untuk S1 meskipun tomernya belum kelar, mereka masih bisa kuliah ya. Kalau buat S2 nggak bisa, S2 harus nyelesain C1 baru bisa kuliah. Nah, untuk S3 ditambah lagi, mereka harus tambah namanya C1+, jadi mereka harus nyelesain 6 level baru mereka bisa kuliah gitu loh. Kalau kamu milih universitas yang nggak ada bahasa Inggrisnya, alias bahasa pengantarnya bahasa Turki kayak di Sakarya. Tapi sebenarnya itu nggak ada masalah sama sekali, karena meskipun dengan standar yang dimiliki oleh Sakarya itu tidak menuntut kemungkinan. Buktinya orang-orang Indonesianya aja banyak banget di sini, sampai ada rumah makan khususnya yang mana isinya itu orang-orang Indo semua kayak gitu kan. Tapi aku di sini anggota dari PPI Sakarya kan, tapi aku nggak terlalu aktif di orang Indo aja, karena aku pikir kayak gini, kalau aku datang ke luar negeri terus aku bergaul dengan Indo lagi ya berarti gak berkembang dong aku. Maka dari itu aku cari pergaulan baru yang mana aku bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang gak dari Indo, maksudnya gitu loh. Nah, setelah 3 hari di Istanbul, aku datang ke beberapa tempat wisata tuh bareng teman-teman aku kan, bareng yang ngasih beasiswa ya dari Lembaga Masagenda Edukasi, beserta bareng sama anak-anak mandiri yang lain. Habis itu aku di ekstra juga ke Kutahya dulu teman-teman. Apa itu Kutahya? Ya, Kutahya itu nama universitasnya Dublu Pinar ya teman-teman ya. Teman-teman aku banyak banget di Kutahya, dan aku kalau nggak salah 1 minggu di sana. Nah, Kutahya itu salah satu kota terdingin juga di Turki. Bahkan ketika Sakarya belum turun salju, di sana udah turun salju. Waktu itu aku di sana 1 minggu dan aku ngerasa kayak wah, dingin banget Turki kayak gitu loh. 2 bulan di Turki ini sangat berkesan buat aku pribadi teman-teman, karena aku sebelum datang ke Sakarya aku udah ke Istanbul. Itu Istanbul 3 hari ya. Bahkan sebelum di Istanbul kan pesawatku itu kan transit dari Dubai, Arab Saudi selama 4 jam kan. Jadi perjalanannya dari ke Turki ke Indonesia itu sekitar 8 jam. Nah, karena aku orang Palembang kan teman-teman ya, jadi perjalanan aku itu mulai dari Palembang ke Jakarta dulu.
pesawat dulu ya, berapa jam gitu loh di bandaranya Jakarta. Abis itu dari Jakarta nggak langsung ke Turki, tapi aku transit dulu ke Dubai, Arab Saudi. Jadi aku sempet loh datang ke Arab Saudi loh teman-teman, ekstra lah, tapi ya cuman di bandaranya doang lah. Tapi ya setidaknya kan ada momen ya, aku berarti pernah ke Arab Saudi ya. Terus setelah dari 4 jam di transitnya kan, habis itu aku ke Istanbul. Istanbul itu kan pusat wisata yang ada di Turki ya, tapi bukan ibu kota. Karena orang tuh kadang suka beda ya. Sebenarnya Istanbul itu pusat kota, tapi bukan ibu kota. Ibu kotanya Turki itu ada di Ankara ya. Karena Istanbul itu lebih ramai, jadi orang lebih kenalnya Istanbul gitu loh. Selain itu, aku kan sekarang lagi belajar bahasa Turki nih. Nah, dan aku bersyukur banget aku bertemu dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang mau ngajarin aku meskipun aku memiliki keterbatasan dalam berbahasa Turki. Karena aku pesen ya sama kalian ya, kalau misalnya kalian memang niat mau ke negara Turki, please banget kalian pelajarin banget tentang negara Turki itu apa, resiko-resikonya gitu loh. Dan juga kalian harus tahu kalau misalnya di sini kalian harus menghabiskan waktu 1 tahun untuk belajar bahasa. Nah, kalau aku kemarin aku nggak punya ilmu sama sekali bahasa Turki, jadi aku benar-benar belajar dari nol. Setelah 1 minggu di Kütahya, aku baru ke Sakarya gitu loh. Nah, Sakarya ini tempat main aku ya. Aku belum kemana-mana sih, aku cuman kampus, Carse, cuman ya wilayah-wilayah sini aja lah. Cuman aku memang di sini kan tujuannya mau sekolah, jadi aku nggak terlalu mau menghabiskan waktu atau menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang menurut aku kurang bermanfaat gitu loh. Jadi aku even nanti kalau misalnya ada kesempatan jalan-jalan ya, kita bakal vlog lagi tempat jalan-jalan lain gitu. Tapi tuh yang mau aku ceritain di sini ke kalian itu bukan jalan-jalannya aja, tapi pengalaman ya, suka duka selama di Sakarya gitu loh, yang mana jangan kalian pikir yang aku dapetin selama di Sakarya ini enak-enaknya aja ya teman-teman ya, karena ada juga suka dukanya yang aku rasain di Sakarya teman-teman. Mulai dari ya kesulitan cari tempat tinggal, karena kemarin kan aku telat kan datangnya kan ketika teman-teman aku udah bagi apartemen, aku sempet nggak dapet berapa, aku sampai pindah-pindah, tapi alhamdulillah sekarang udah dapet ya, aku udah punya apartemen gitu loh. Jadi aku alhamdulillah dikasih Allah tempat tinggal yang layak, harganya juga terjangkau sesuai dengan budget aku lah, karena pihak Mas Agena ini kan memberikan uang saku itu kan uang rumah sama sorry ya, uang rumah sama uang bulanan, uang makan gitu loh, per 6 bulan sekali. Jadi aku ya harus hemat-hemat banget lah kayak gitu kan lembaga beasiswa kan beda sama YTB ya. Kemarin kan aku bahas perbedaan antara beasiswa fully funded sama beasiswa partial funded itu kan. Kalau YTB itu dibayarnya per bulan, kalau Wasagena dibayarnya per 6 bulan. Tapi sama-sama uang saku sih ya, karena itu aku kan harus hemat-hemat banget ya. Dan kemarin tuh aku sempat kesulitan juga cari tempat tinggal selama di Turki, tapi ya suka dukanya itu nggak aku expose lah, cukup aku dan lingkungan aku aja yang tahu. Tapi karena kalian udah request ya, aku jelasin suka dukanya lah. Jangan sampai nanti kalian pikirnya aku cuma senang-senangnya aja selama di Turki ya teman-teman, ya nggak ada penderitaannya kayak gitu loh ya. Ini cuman buat buat bagi pengalaman aja sih buat teman-teman ya. Tapi qadarullah, meskipun aku dapat teman-teman ya yang dari luar negara kayak gitu kan, kayak yang ada di kelas aku kan, aku punya teman dari Yemen, teman dari Urdu, teman dari Palestina, teman dari Afghanistan, teman dari Kazas. Nah semuanya tuh teman-teman aku tuh baik, dan setiap hari aku belajar sama mereka meskipun dengan keterbatasan bahasa, tapi mereka semampunya
bantu aku gitu loh. Dan kabar baiknya lagi, aku juga ketemu teman-teman Indonesia yang mau bantu ngajarin gitu loh, sehingga meskipun ya mungkin aku belum bisa maksimal menguasai bahasa Turki, setidaknya aku nggak sendirian dan aku dibantu sama banyak orang gitu loh. Teman-teman kelas aku yang mereka meskipun beda negara sama kita, beda culture, beda juga bentar ya, beda juga kebudayaan sama kita. Aku nyebrang dulu ya. Tapi mereka itu sangat welcome, mereka itu sangat bersahaja, mereka tuh sangat menganggap kita itu sama seperti mereka. Meskipun kalau mau aku jujur, mereka itu semuanya tuh lebih muda dari aku. Bahkan teman-teman di kelas aku itu ada yang usianya 18 tahun, ada yang usianya 21 tahun, paling tua 23 tahun mungkin ya. Dan lu tau kan usia aku berapa? Aku udah kepala 2 lebih dikit gitu loh. Jadi aku udah usianya 25 tahun dan aku harus menghabiskan waktu 3 tahun buat kuliah di Turki ini ya teman-teman ya. Tapi aku punya juga teman-teman yang S3, S2, sama-sama kayak aku juga, sama-sama belajar ya teman-teman ya. Pokoknya mereka sangat welcome dan bersedia sangat untuk ngajarin aku buat belajar bahasa Turki. Belum lagi ada teman-teman Indonesia yang juga alhamdulillah bersedia menyediakan waktu untuk bantu aku. Itu loh, jadi aku sangat-sangat bersyukur ya, mungkin Allah lah yang menggerakkan hati mereka untuk bantu kita kan. Selain itu, aku juga bertemu dengan lingkungan baru. Jadi aku kan bertekad ya dalam hati aku, gimana ya caranya kalau untuk menghemat biaya pengeluaran aku, gimana caranya biar aku bisa teratur makannya. Nah, syukur alhamdulillah aku dipertemukan dengan satu orang, dia orang Indonesia tapi dia ikut komunitas kesehatan yang ada di Turki. Bukan endorse ya teman-teman ya, tapi just information, just experience, share my experience. Jadi aku saat ini lagi mengikuti program diet untuk teratur makan dan juga untuk teratur buat hidup aku lah selama di negara rantau ya. Kalau kalian kan menyebutnya tanah rantau ya. Kalau aku lebih dari itu. Jadi aku tuh harus benar-benar jaga kesehatan karena aku tuh punya kekurangan, yaitu aku tuh punya sakit mah ya teman-teman ya. Mah aku tuh kronis loh teman-teman. Jadi aku kalau misalnya telat makan itu aku bakal yang namanya mahnya kambuh gitu loh. Terus aku bakal mual-mual gitu kan. Nah, jadi aku teman-teman terus juga temanku orang Indo dia alhamdulillah sekarang dia selalu mantau makan aku. Terus juga aku harus ngirim apa aja ya makannya aku makannya. Terus dia juga menakar kalori ya, atau nutrisi yang harus aku lengkapi ya teman-teman ya, karena kita kan kalau kan memang harus benar-benar menjaga pola makan, dan juga kita juga harus mengelola tubuh kita biar tetap fit, dan juga kita harus selalu menjaga menjaga segalanya lah biar sehat ya, karena sehat itu kan mahal ya teman-teman ya. Jadi sekarang aku mengikuti program dari Herbalife. Di Indonesia itu ada juga ya namanya Herbalife ya teman-teman ya. Nah tapi kalau enaknya Herbalife yang ada di Turki itu selain kita juga makannya dikontrol, ada juga program olahraganya dan itu online Zoom, terus juga ada komunitasnya, komunitas kesehatan, ada juga pelajarannya gitu loh. Jadi dan itu orang-orang Turki semua ya teman-teman ya. Dan temen aku itu ngajak aku untuk join di sana sehingga aku punya pergaulan baru, aku bisa bergabung dengan Herbalife dan berteman sama orang-orang Turki asli ya teman-temannya, orang Turki asli yang itu membantu aku untuk menguasai bahasa Turki lebih mudah, karena biar aku praktek juga ya teman-teman ya, biar aku bisa menguasai bahasa Turki dengan gampang lah istilahnya tuh kan. Karena kalau pelajaran bahasa Turki itu ada
ada 4 ya namanya, sama kayak kalau Dinleme itu listening, Bonus itu speaking, terus Yazma itu tulis writing, terus satu lagi ada namanya lah atau kayak grammar gitu, grammar ini sama teman-teman di bahasa Inggris pelajarannya, cuman mungkin bedanya kalau bahasa Inggris itu lebih banyak saya lebih banyak grammarnya ya, karena ada cuman karena kita pemula ya, banyak kekurangannya, banyak kekurangannya, kita kan tidak kesempatan untuk belajar ya. Jadi tujuan kita datang ke Turki ini kan memang buat belajar. Jadi kalau misalnya kita belum paham tabu itu ya. Hal yang sering teman-teman tanyakan juga adalah seputar biaya hidup selama di Turki ya teman-teman ya. Tapi aku sengaja nggak akan membahas di sini karena aku nggak mampu menjawabnya sendiri ya teman-teman ya. Tapi jangan khawatir, nanti aku akan collaboration gitu aku dengan teman aku yang dia memang udah lama tinggalnya di Turki, sehingga mungkin dia bisa membantu aku menjelaskan pengeluaran yang dan pemasukan seperti apa yang sepertinya dibutuhkan oleh mahasiswa yang ada di Turki, juga untuk biaya hidup itu juga berapa, karena jujur li ya teman-teman ya, ketika kita baru datang ke negara manapun, bukan cuma di Turki aja, kita akan memiliki banyak ini ya, banyak pengeluaran ya, mulai dari biaya pertama, biaya rumah, biaya yang lain-lain. Jadi selama 2 bulan di sini aku belum bisa menakar berapa pengeluaran aku. Jadi insya Allah nanti aku akan ngajak satu kolaborasi buat bahas tentang pengeluaran dan juga bagaimana cara menyeimbangkan pengeluaran kita selama ada di negara Turki. So, aku berharap teman-teman terus mendukung channel aku ya teman-teman ya. Don't forget to always watching, like, comment, and subscribe, and please help me to share my information for your friend, for your family. Mungkin aja nanti suatu hari teman-teman yang nonton ini kita bisa sama-sama ketemu di negara Turki, tepatnya di kota Sakarya ya teman-teman ya. Saya terus berdoa untuk teman-teman, semoga segala impiannya dipermudah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus mencari informasi, berusaha, doa, dan sisanya serahkan pada pemilik takdir ya teman-teman ya. Don't forget to always watching. Gorusurus, selamat tinggal, salam kenal dari aku Eliza Alpareza. Sampai ketemu di Turki. Oke? Check it out.